Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Anda sudah lama menikah? Anda pengen punya anak? Tapi belum punya anak? Coba ikutin ikhtiar berikut ini. Pertama, periksakan diri Anda ke dokter secara lengkap dan detail. Kalau perlu ke lab dan segala macamnya ya. Jika dokter mengatakan, Pak, kemungkinan sperma Anda lemah, maka mintalah kepada dokter suplemen atau asupan yang bisa meningkatkan sel sperma. Jika dokter mengatakan, Bu, kandungan Anda lemah, maka mintalah kepada dokter asupan atau suplemen yang bisa menguatkan kandungan. Nah, kemudian langkah kedua, cobalah diruqyah. Karena bisa jadi ada jin yang tinggal di rahim istri, sehingga mengganggu proses bertemunya sel telur dan sel sperma, atau mengganggu proses terbentuknya embrio. Rajin-rajin diruqyah, sering diruqyah. Dan yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, berdoalah kepada Allah. Ini adalah kuncinya. Karena Allah lah yang maha memberi rezeki, tidak ada siapapun juga. Dan rezeki dari Allah itu tidak hanya berupa materi, bisa berupa kesehatan, berupa anak, hidayah, taufik, dan segala macamnya. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Sering sebagian dari kita ketika berdoa udah sekian tahun belum dikabulkan juga punya anak, langsung frustasi, langsung tidak semangat lagi, bahkan mengatakan Allah tidak mengabulkan doa saya. Ini yang paling sering terjadi, dan ini adalah suatu pemahaman yang sangat-sangat salah. Karena apa? Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku dan akan aku kabulkan. Ini pernyataan Allah sendiri loh, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah adalah zat yang maha kuasa yang tidak pernah ingkar janji. Hanya saja proses pengabulan doa ini yang sebagian masyarakat kita belum paham. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Minta anak, minta bisa beli mobil, bisa beli rumah, segala macam, Allah kabulkan sesuai apa yang dia inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Allah tidak mengabulkan sebagaimana yang dia minta, tetapi Allah menggantinya dengan orang ini dijauhkan dari bala. Mungkin aja dia hari ini mungkin takdirnya ketabrak motor, atau mungkin kecopetan, Allah hapus bala itu. Karena doa yang dia panjatkan terus-menerus ingin punya anak. Allah alihkan musibah ini karena doa yang dia panjatkan. Dan yang ketiga, pasti Allah jika tidak mengabulkan yang pertama dan kedua, maka Allah akan mengabulkan yang ketiga, yaitu dibayar di akhirat kelak. Dan sungguh inilah perkara yang sangat bagus sekali. Karena Allah akan mengabulkan doa, akan memberikan pahala jauh lebih baik, berlipat-lipat kali dibanding apa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, saya ada pengalaman yang cukup lucu saat meruqyah orang yang minta ingin punya momongan ini ya. Ada sepasang suami istri yang cerita kepada saya bahwa dia sudah menikah sekitar 7 tahun dan belum ada tanda-tanda hamil. Sementara kakaknya itu sudah punya anak 6 anaknya. Zaman sekarang ini bukan perkara sedikit ya. Kalau kita lahir di bawah tahun 2000, tahun 1950, 60, 70 itu punya anak 8, punya anak 10, bahkan 12 itu hal yang lumrah. Tapi setelah di atas tahun 2000, apalagi tahun 2025 ini ya, langka itu punya anak segitu banyak gitu ya. Paling 1, 2, atau 3. 4, 5, atau 6 itu udah, wah ramai sekali itu anaknya ya. Dan si kakak ini punya anak 6. Karena sudah merasa cukup dan mungkin secara finansialnya juga pas-pasan, akhirnya mereka sepakat untuk disteril agar tidak punya anak lagi. Nah, setelah saya ruqyah suami istri ini, kemudian sekitar 2 bulan kemudian saya bertemu lagi, ada sesuatu yang lucu. Si istri mengatakan, Ustadz, waktu meruqyah saya 2 bulan yang lalu itu apa enggak keliru Ustadz?
Apa doanya nggak kebalik katanya. Saya jadi bingung, doanya kebalik, maksudnya apa? Si istri ini mengatakan, Ustaz, saya dulu kan pengen punya anak di Rukyah. Sementara kakak saya sudah punya anak 6 dan steril. Dan ternyata sampai sekarang saya belum ada tanda-tanda kehamilan. Sementara kakak saya sudah punya anak 6 yang sudah steril itu bisa hamil lagi. Wah ini gimana Ustaz? Hamil di luar kandungan. Kita ketika mendapat kabar gini saya juga jadi bingung. Saya juga terkejut sekaligus geli. Pengen ketawa itu takut dosa, pengen ketawa itu kasihan sama mereka. Tapi apa yang terjadi seperti ini? Inilah membuktikan bahwa jika Allah mengendaki sesuatu, tidak ada yang sulit buat Allah. Siapa yang berdoa, siapa yang dikabulkan. Siapa yang pengen anak, siapa yang dikasih anak. Ini kembali lagi wilayahnya Allah. Sekali lagi, bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, jangan pernah bosan untuk berdoa selalu kepada Allah. Selalu minta kepada Allah dan ikhtiar tetap dilakukan. Semoga Allah merezeki kepada Anda semua. Assalamualaikum.